Assalamualaikum semua. Nah, Bindo kedatangan alumni Bindo nih. Siapa nama kakaknya, bagaimana kedinasannya. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu nih Kak ke teman-teman. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum Assalamualaikum semua. semua. Oke, silakan Kak perkenalan Kak. Nama, asal sekolah, sama kampusnya dapetnya di mana? Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan nama kakak Bayu Imam Prasetyo. Kakak bersekolah di SMA Negeri 52 Jakarta. Dan alhamdulillah sekarang sedang mengikuti pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang terletak di Jatinangor, Sumedang. Oke, alhamdulillah di IPDN. Di IPDN. Namanya Kak Bayu dari SMA 52 dan masuk di IPDN. Gitu ya Kak ya? Siap Kak. Oke, Kak Bayu betul les di Bindo betul ya? Siap betul Kak, les di Bindo. Oke, yang Kak Bayu ingat saat les di Bindo atau kesan dan pesan di Bindo itu bagaimana? Yang saya ingat Kak dari les di Bindo itu yang pertama dari segi materi-materi yang diajarkan. Materi-materi yang diajarkan di Bindo itu sangatlah tepat gitu. Terukur dan juga enak dimengerti atau mudah membuat siswa-siswa untuk mengerti soal-soal yang telah diajarkan. Seperti contoh soal-soal SKD, di mana TWK, TIU, dan TKP itu sangat sekali masuk ke kami lewat cara belajar sistem pembelajaran di Bindo yang Kak Dika ajarkan itu sangat masuk ke kami gitu Kak. Siap. Nah, ini teman-teman, Kak Bayu saat les, Kak Dika ingat ya, gitu ya. Artinya dari posisi duduk, terus habis itu tingkat kehadiran. Nah, Kak Bayu ini termasuk yang rajin teman-teman. Terus habis itu duduknya juga di nomor 2 ya Kak Bayu biasanya ya. Iya Kak, betul. Nomor 2, terus habis itu serius mengerjakannya. Kemudian yang paling unik ya, atau misalnya tuh rajin banget itu pas waktu tryout. Nah, ketika yang lainnya pakai HP untuk simulasi gitu ya, CAT SKD-nya. Nah, Kak Bayu sering bawanya adalah laptop. Gitu ya Kak Bayu ya? Iya Kak, betul banget Kak. Supaya seperti ujian sebenarnya gitu ya Kak Bayu ya? Betul, supaya lebih jelas soalnya, lebih dimengerti gitu jalan-jalan mengerjakannya gitu Kak. Oke. Nah, jadi teman-teman gitu. Nah, terus habis itu Kak Bayu juga selain mempersiapkan akademik gitu ya, khususnya SKD, nah Kak Bayu juga mempersiapkan untuk fisiknya. Nah, pas waktu awal-awal les, itu Kak Bayu agak gemuk teman-teman, agak gemuk, terus habis itu sekarang udah jadi banget nih badannya gitu. Gimana Kak penjelasannya Kak? Penurunannya Ya, berapa kilo? Saya sejak selama berjuang buat IPDN itu kurang lebih sekitar 6 bulan dari awal bulan Oktober 2020 saya sudah mulai melakukan atau membina fisik saya dengan baik, olahraga teratur, lari, push up, sit up dan lain-lain teratur. Dan alhamdulillah kemarin sempat tuh di Januari berat saya sampai 80 kg dan sekarang saya kemarin masuk IPDN berat saya sudah turun sekitar 65 kg dan saya turun sekitar 15 kilo kurang lebih segitu Pak. Wow, dan saya sekarang sedang menjaga badan saya. Siap. Nah, setelah udah menjadi praja pun tetap harus dijaga fisiknya gitu ya Kak Bayu ya? Betul Kak, karena kan di sini kami fisik kami dibina tiap hari gitu, sudah menjadi makanan tiap hari lah di sini untuk membina fisik agar nanti dalam pemakaian baju dinas itu terlihat gagah, rapi dan fit enak dilihat oleh teman-teman yang lainnya gitu. Siap. Terus ini juga teman-teman, Kak Bayu ini keinginannya kuat gitu kan. Jadi Kak Dika udah kasih tahu contoh misalnya yang lolos IPDN itu relatif sedikit gitu ya, bahkan persaingannya tuh ketat. Kemudian juga
nilai SKD-nya juga harus lumayan tinggi gitu, rata-rata tinggi lah gitu ya. Nah ini tapi Kak Bayu tidak patah semangat, terus berjuang gitu ya Kak Bayu ya, betul ya? Betul banget Kak. Sempet apa ragu tapi yakin lagi gitu, yakin terus gitu kan, pengen nyoba terus gitu ya Kak Bayu ya? Iya Kak, betul. Sedikit cerita Kak. Saya waktu pertengahan atau di bulan Maret tuh ragu apakah pengen ikut Poltekip atau Poltekim seleksi tersebut atau mau lanjut gas IPDN aja. Jadi karena saya lama-lama tekad saya makin kuat, saya juga mau berjuang lebih lah dari, karena kan kita bayangkan coba masuk IPDN itu sulit, tidak ada orang yang bisa masuk IPDN kecuali mereka punya tekad dan usaha yang keras gitu. Iya. Hanya saya memantapkan niat saya usaha lebih keras lagi untuk mencoba masuk IPDN Kak. Dan alhamdulillah semuanya sekarang terbukti dengan kerja keras yang sudah saya alami dan sudah saya kerjakan sebelumnya Kak gitu. Iya. Nah, yang masuk IPDN ini dari berapa jadi berapa Kak Bayu? Yang untuk DKI sendiri kemarin yang total pendaftar itu kurang lebih ada 600 orang. Tapi yang lolos administrasi itu ada sekitar 530-an orang Kak. Kemudian lanjut mengikuti seleksi kompetensi dasar atau tes SKD. Itu nanti setelah tes SKD itu diambil sekitar 40 orang dengan nilai tertinggi SKD untuk lanjut ke pemeriksaan kesehatan 1 atau RIKE 1. Nah, karena kita mengikuti panduan yang ada yang tim panitia IPDN kasih ke kami, mengenai panduan kuota lolos tiap seleksinya itu ada berapa. Jadi setelah lolos RIKE 1 itu nanti kan rankingan SKD itu yang diambil 40 orang, lanjut ke RIKE 1. Setelah di RIKE 1 itu yang diambil itu 24 orang. 24, Atau 1,5 kali kuota. Kuota regional atau kuota daerah masing-masing. Lalu lanjut setelah RIKE 1 itu ada psikotes. Psikotes itu kita dibimbing sama Polri. Jadi semua tes ini dari tes RIKE 1 sampai tes Pantukir itu semua dipegang sama Polda atau institusi Polri. Dan diserahkan ke Poldanya masing-masing gitu. Jadi kita selanjutnya psikotes itu 24 orang. Dari psikotes juga diambil nilai tertinggi. Kalau di DKI itu setelah tes psikotes diambil 19 orang. Untuk mengikuti Pantukhir atau pemantauan terakhir. Nah, Pantukhir itu ada 4 tes. Pantukhir yang pertama tes pemeriksaan kesehatan 2, meliputi kesehatan dalam, contohnya jantung, paru-paru, ambil sampel darah, gitu, EKG dan lain-lain. Kurang tahu. Terus lanjut ada pengumpulan berkas. Itu di hari kedua, dan di hari ketiga itu ada tes kesamaptaan atau jasmani, meliputi lari 12 menit, sit up, push up, pull up, dan shuttle run. Tidak ada renang di tes IPDN. Nah, untuk lari 12 terakhir terus gimana Kak? Dan yang terakhir itu ada tes penampilan atau yang di bahasa Polri-nya itu antropometri. Nah, antropometri itu nanti kita disuruh memakai celana dalam doang Kak gitu. Jadi diperiksa penampilan kita disuruh berdiri, apakah kita punya kelainan tulang, punya masalah di badan kita gitu. Nanti akan diperiksa sama panitia dari Poldanya masing-masing begitu. Itu adalah rangkaian tes IPDN. Nah, nanti selanjutnya tinggal menunggu pengumuman terakhir sesuai dengan formasi. Dan alhamdulillah
DKI untuk tahun 2021 itu mendapatkan formasi 16 orang 16 di orang. PDN. Siap. Jadi dari 600 sekian teman-teman, dan terakhir finalnya adalah 16 orang untuk wilayah Jakarta. Gitu Kak Bayu ya? Betul Kak. Nah, jadi ini untuk teman-teman yang belum tahu, untuk IPDN itu seleksinya adalah regional atau provinsi. Nah, saingannya pun sesama teman-teman seprovinsi, terus habis itu terus nanti digabung. Gitu ya Kak Bayu ya, pas waktu di akhir. Siap, betul Kak. Nah, ini 16 orang yang terpilih, dan Kak Bayu ini adalah satu-satunya dari wakil Jakarta Utara. Betul ya Kak Bayu ya? Siap, betul Kak. Nah, bahkan di tahun-tahun sebelumnya pun Jakarta Utara satu gitu ya Kak Bayu ya. Terus habis itu relatif sedikit lah. Nah, untuk dari asal sekolahnya Kak Bayu pun dari SMA 52 terakhir ada di tahun 2017 gitu ya Kak Bayu ya? Atau berapa Kak Bayu? Betul Kak. Terakhir lulus IPDN itu dari sekolah saya itu di tahun 2017. 17. Kemudian ada 2019 ya Kak Ridi ya. Kak Ridi dari SMA 13 Kak. Ya, Kak Ridi 2018 Kak. 2018. 2019 2020 kakak kelas ada juga Bay dari Jakarta Utara. Belum Kak, tapi mungkin dari sekolah lain itu mereka. Oke. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, pas waktu SKD Kak Bayu, pas waktu SKD itu soal-soal yang keluar khususnya TIU ya. TIU itu relatif lebih mudah daripada yang diajarkan di Bindo, betul nggak? Sangat-sangat betul Kak. Ya. Karena gimana? Di Bindo itu diajarkan semua materi-materi TIU yang keluar, meliputi operasi campuran, deret dan lain-lain. Agar nanti kita terbiasa dengan soal-soal tersebut, dan alhasil di SKD kemarin pas saya mengikuti tes, itu alhamdulillah soal-soalnya bisa saya kerjakan semua. Dan tidak dipungkiri bahwa itu soalnya gampang sekali gitu, Pak. Oke, nah jadi yang disampaikan Kak Bayu saat tes TIU nih lancar banget nih, alhamdulillah gitu kan. Nah begitu juga sama seperti alumni di Bindo lainnya, untuk bagian TIU ini jauh lebih mudah karena kita biasanya soal-soalnya TO-nya kakak tingkatkan lebih susah gitu ya Kak Bayu ya. Betul Kak. Ya, nah begitu juga dengan TKP. Nah TKP dikasih tahu caranya. Ketika sama-sama ada pilihan ganda yang sama-sama bagus, itu baiknya kita milih apa gitu ya Kak Bayu ya? Iya betul Kak. Nah begitu juga di TWK dikasih tahu juga yang keluar contoh Pancasila, UUD 45, Bahasa Indonesia, gitu Kak Bayu ya? Iya betul Kak. Kak Bayu pas waktu tes yang TWK ingat nggak lebih banyak yang keluar apa? PPKN-nya, artinya UUD sama Pancasilanya atau Bahasa Indonesianya? Untuk di soal-soal TWK itu kemarin yang saya kerjakan Kak, itu kebanyakan keluar di pengamalan Pancasila. Oh, pengamalan gitu. Pancasila. Tapi lewat penafsiran soal cerita gitu, nanti dihubungkan ke penalaran sila keberapa gitu. Terus juga saya dapat soal tentang pasal-pasal. Ya. Nah, pasal-pasal ini Bayu udah inget banget ya, artinya kan di Bindo dikasih tahu ya catatan-catatan pasalnya, inti-intinya. Ini Bayu jangan-jangan Bayu udah inget semua nih. Ada 37 pasal ya. UUD 45. Alhamdulillah Kak, saya menghafal terus. Kalau saya lupa saya hafal kembali sampai saya ingat kata-kata kunci dari tiap-tiap pasal itu Kak. Iya. Emang di Bindo dikasih tahu gitu kan, minimal isi pasal atau inti-inti tiap pasal kita harus bisa. Gitu Kak Bayu ya? Siap Kak. Ya. Nah, ingat nggak Bayu, skor SKD secara total berapa Kak Bayu? Kemarin tes SKD total itu 451 Kak, dengan rincian TWK 110, TIU 150 dan TKP 191 Kak. TWK 110, TIU 150 sama TKP 191 Kak. 191. Peringkat keempat ya, Bay? Di sesinya ya, Bay?
Kalau Bapak ingat nih. Alhamdulillah saya peringkat keempat di sesi saya Kak. Dan secara biasa. perankingan akhir saya peringkat 15. Oh gitu. Siap, siap. Nah, ini tiunya tinggi sekali, 150, Bay. Siap Kak. 150 kalau satu soalnya itu 5 bobotnya, berarti 30 soal benar. Ya, Bay ya? Betul Kak, 30 soal. Luar biasa. 30 dari 35 soal benar ya? Iya Kak. Mantap. Nah, tadi yang Kak Bayu jelaskan, sekalian kita ulang sedikit ya. Setelah SKD itu adalah Rikes 1, kesehatan 1. Gitu ya Kak Bayu ya? Betul Kak, Rikes 1. Nah, itu diperiksa sama institusi Polri gitu kan. Berarti kurang lebih tuh tingkat kesehatannya tuh udah sama kayak anak-anak akpol gitu ya, Bay ya? Tes ya, Bay ya? Ya, jadi mau pesan sama adik-adik semua yang mau mengikuti tes IPDN tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya agar sering-sering ke rumah sakit walaupun nggak sakit gitu. Untuk medical siap. Sering-sering mengikuti medical check up jauh-jauh hari karena apa? Misal nanti kalau ada kekurangan dari hasil medical check up itu bisa diperbaiki lebih lanjut karena kan mengingat waktu yang masih panjang. Jadi memperbaiki fisik atau kesehatan kita itu kan memang butuh waktu ya, tidak instan. Betul, setuju. Jadi teman-teman medical check up terlebih benar, medical check up dari jauh-jauh hari sebelumnya. Kenapa? Karena kalau misalnya ada perbaikan gitu kan, jadi masih ada spare waktu banyak gitu kan, Bay? Ya, betul lah. Nggak dadakan. Nah, terus setelah hasil Rikes 1 ini, ya kan, itu selesai, berangkatlah ke Jatinangor gitu, Bay, untuk Pantukir. Siap Kak, belum, masih ada tes psikotes Kak. Oh, psikotesnya di Jakarta. Di Jakarta. Izin memberitahukan mereka untuk tes Rikes 1 itu yang diperiksa itu tubuh bagian luar, meliputi berat badan, tinggi badan, tensi, mata, THT, terus gigi, gitu Kak. Itu yang diperiksa di Rikes 1. Siap. Nah, itu untuk lebih lanjutnya nanti ada dijelaskan di web SPCP IPDN. Nanti akan dijelaskan di situ. Dijelaskan pelaksanaan tesnya dan apa saja yang diperiksa dalam setiap tes IPDN tersebut. Oke, jadi teman-teman, nah ini alhamdulillahnya dikasih tahu juga di PDF ya, artinya pengumuman resminya itu apa aja yang diteskan di Rikes 1, kemudian di Rikes 2. Rikes 2 nanti pas waktu di pusat ya, Bay ya? Pas waktu Pantukir itu ya? Jadi, selama COVID ini kami mengikuti tes di daerah di Polda masing-masing Kak. Jadi untuk menghindari keramaian atau kerumunan, total pesertanya banyak. Jadi kami selama COVID sudah 2 tahun ini kami tes sampai Pantukir pun di Polda masing-masing Kak. Gitu. Oh gitu. Nah jadi di tahun pandemi ini gitu ya untuk tes IPDN untuk seleksinya dari awal sampai akhir. Nah itu di daerah masing-masing gitu ya Kak Bayu ya? Betul ya. Kak. Nah tapi kalau misalnya di tahun-tahun sebelumnya itu setelah Rikes 1 itu ke pusat gitu ya Bayu ya? Yang seleksi ke pusat itu nanti pas Pantukir ya Kak. Pas Pantukir itu di tahun-tahun sebelum pandemi gitu ya? Iya betul. Jadi kita yang masuk Pantukir itu berangkat langsung ke Jatinangor untuk mengikuti tes terpusat gitu Kak. Nah kalau tes terpusat yang waktu dulu, artinya yang sebelum pandemi, itu dimulai dari mana? Dimulai dari psikotes, Rikes 2 sama-sama Kak. Apa gimana Bay? Ingat nggak? Langsung Pantukir Kak. Langsung Pantukir yang meliputi tes tadi Rikes 2, terus berkas, terus ada lagi Samapta dan Rikpil Kak, atau pemeriksaan penampilan atau antropometri. Oke. Itu yang dites di Pantukir. Kalau psikotes itu masih di daerah. Kemarin saya pas mengikuti psikotes itu di Polda Metro Jaya. Siap. Nah, pas psikotes soal-soalnya apa aja, Bay? Untuk psikotes IPDN itu adik-adik cukup belajar psikotes Polri. Oke. Karena kan kita dipegang sama Polri selama seleksi berlangsung. Jadi adik-adik cukup pelajari seleksi
Psikotes. psikotes, materi-materi tes psikotes Polri. Oke. Gitu, Pak. Meliputi contoh tes kecermatan gitu ya? Nanti ada tes kecermatan, ada tes kepribadian, ada tes kepintaran atau apa, saya juga lupa ya. Oh ya, tes intelijensia gitu ya? Ya, intelijensia, betul, itu yang soal-soal kayak matematika dasar, bahasa Indonesia dan lain-lain. Kalau kecermatan itu kan kayak simbol hilang. Simbol hilang. Kalau kepribadian itu kan kayak soal-soal pertanyaan. Sikap ya? Jawabannya iya tidak, iya tidak. Gitu. Oke, siap. Nah ini pas waktu di Bindo pun untuk tes kecermatan atau simbol hilang, itu diajarkan juga, benar ya, Bay? Betul, Kak, diajarkan. Siap. Kemudian habis itu sikap, iya tidak, ya kan? Yakin, ragu, contoh, itu juga diajarkan, benar ya, Bay, ya, di Bindo ya? Ya, Kak, betul, Kak. Sama tadi ada tes EQ atau intelijensia gitu kan. Nah, ini mirip-mirip sama TI, mirip-mirip sama TIU dan TPA gitu ya, Bay? Ya, betul, Kak. Sangat-sangat betul. Nah, ini pun termasuk yang diandalkan di Bindo, artinya tiap minggu kita sering banget jumpa soal-soal itu gitu ya, Bay, ya? Siap, betul, Kak. Siap. Nah, ini Kak Bayu awalnya nggak bisa gitu ya. Artinya belum terlalu lancar, tapi lama-lama udah lancar banget. Artinya dengan keinginan yang kuat. Betul ya, Bay, ya? Siap, betul, Kak. Nah, terus lanjut lagi tadi ke Rikes 2. Jadi kalau Rikes 1 itu lebih ke arah tes kesehatan luar, kalau Rikes 2 ini internal, dalam ya, Bay? Betul, Kak, dalam. Meliputi jantung, paru-paru gitu, Bay. Apa aja, Bay? Iya, pengambilan darah, terus pemeriksaan fisik, gitu, Kak. Siap. Nah, jadi itu teman-teman. Terus di ini, tes Samapta. Wah, ini luar biasa nih, Kak Bayu. Samapta, Kak Bayu larinya juga bagus, push up, sit up-nya. Nah, untuk gambaran teman-teman yang lain, ingat nggak Kak Bayu hasil larinya itu berapa meter? Ingat, Kak, kemarin saya untuk hasil lari 12 meter saya dapat 2.520 meter. 2.520? Betul, Kak. Oke, terus habis itu? Untuk sit up-nya saya dapat 40 nilai 100. Oke. Untuk push up-nya saya dapat 42 nilai 100. Oke. Untuk pull up-nya saya mendapatkan 10. Oke, pull up 10. Dan saturan saya dapatnya 18 detik, Kak. Oke, jadi dimulai dari lari. Nah, ini juga sebagai gambaran untuk teman-teman yang lain. Kan kalau rata-rata putaran itu kan, satu putaran itu 400 ya, Bay, ya? Benar ya, Bay? Nah, terus kalau misalnya cowok ditargetkan 6, ya kan, 6 dikali 400 kan 2.400. Nah, ini Kak Bayu di atas itu. Artinya 2.520 tadi ya? Ya, betul, Kak. 6 putaran lebih 120 meter. Benar, 6 putaran lebih 120 meter. Jadi untuk gambaran teman-teman yang lain. Kemudian push up, sit up juga ya. Nah, itu 40, 42 gitu ya. Nah, ini juga dilatih di Bindo ya, Bay, ya? Betul ya, Bay? Ya, betul, Kak. Siap. Nah, terus habis itu pull up. Nah, pull up-nya juga teman-teman yang belum bisa pull up dicicil dari sekarang. Mungkin awal-awalnya Kak Bayu juga belum bisa pull up gitu ya, Bay, ya? Sama sekali belum bisa, Kak. Saya sebelum les di Bindo itu latihan pull up itu belum bisa naik satu pun gitu. Artinya ketika naik pun pas yang kedua itu membalannya kalau bisa gitu, Bay, ya? Kita naik yang kedua pun susah gitu, banget. Udah nggak kuat. Iya, Kak. Benar. Yang pertama pun karena kedorong dari lompatan ya, Bay, ya? Iya, Pak. Nah, itu latihannya gimana, Bay? Caranya, Bay, untuk pull up? Ada trik tersendiri nggak? Kalau trik dari Bayu sendiri, Kak, untuk pull up, Bayu biasanya belajar menggelantung dulu, Kak, di tiang pull up gitu. Oke, menggelantung, terus habis itu? Selama 30 detik, terus dikali 5 set gitu. Nanti gitu. Nanti naik lagi 30 detik. Tiap hari itu gitu. Kalau misalnya nanti kalau sudah 5 set, mulai angkat. Kalau misalnya masih kuat, angkat 1, 2, perlahan-lahan angkatnya. Tuh, nanti dicoba secara teratur. Mungkin entah setiap hari gitu. Pokoknya secara teratur, ini juga akan terbiasa sendiri. Akan lama-lama bisa ngangkat ya. Bisa nambah sendiri, Kak. Nah, itu selain menggelantung diam, mainin ini juga nggak? Kaki diangkat, tahan gitu. Pas waktu Bayu latihan. Kalau saya enggak, Kak, karena saya enggak mengayun. Saya
saya melakukan pull up dengan sesuai SOP-nya gitu kan. Kalau menggelantung itu kan bukan pas waktu latihan, pas waktu latihan mandiri. Latihan pas sebelum pas sebelum bisa. Ya saya mulai memainkan kaki supaya kan ada ada tenaga yang terdorong dari bawah gitu Kak. Iya. Untuk naiknya, untuk angkatnya. Oke, jadi teman-teman yang lain juga bisa ngelihat cara latihan pull up untuk pemula di YouTube gitu ya Kak ya? Ya Kak, betul. Nah, ini juga di Bindo pun diajarkan gitu ya, tapi karena kemarin tuh kita lagi PPKM gitu ya Pak ya, jadi keterbatasan di situ. Nah, jadi teman-teman bisa lihat juga atau enggak nanti juga di Bindo diajarkan. Nah, ini baik. Lanjut lagi. Pengumuman, gitu kan lolos ya. Gimana rasanya pengumuman kelulusan ada namanya Bayu? Alhamdulillah, saya bersyukur sekali sama Allah terutama. Terus yang kedua kepada kedua orang tua saya yang selalu mendukung saya. Terus sama teman-teman saya yang selalu support saya, selalu berjuang bersama-sama dengan saya. Saya impian yang selama ini saya kejar, cita-cita yang selama ini saya dambakan tercapai dengan rasa syukur yang sangat gitu Pak, yang sangat-sangat besar kepada Allah terutama. Usaha saya yang selama ini sudah saya kerjakan, sudah saya perjuangkan, dan ternyata hasilnya manis. Gitu. Alhamdulillah saya juga sekali nyoba. Biasanya kan orang-orang dua kali nyoba baru lolos, 3 kali, apalagi yang 3 kali tahun ketiga baru lolos. Dan alhamdulillah saya 1 kali nyoba, langsung tembus. Nah di tahun pertamanya atau 1 kali coba ini Kak Bayu udah langsung serius gitu ya Pak ya? Iya Kak. Dan Kak Bayu ini setiap kali lolos itu selalu laporan sama Kak Dika gitu kan, Kak alhamdulillah lolos gitu kan Pak ya, terus minta doanya itu untuk tahap selanjutnya, terus habis itu sharing gitu kan gimana. Nah, ini bagus sekali gitu. Siap Kak. Terus udah masuk baik ke kampus ya kan, senang nggak punya teman-teman dari ini berbagai daerah? Tapi ini yang ngumpul hanya Jakarta aja Pak di kampus ini gitu kan? Apa dari semua daerah? Dari semua daerah ya? Kita semua daerah sudah kumpul Kak. Jadi di Wisma itu kita dipecah jadi berbagai macam daerah sesuai dengan prodi-prodinya. Jadi nggak misalnya satu Wisma itu kontingen DKI semua, nanti kita dicampur. Satu kontingen DKI, satu kontingen Jawa Barat, satu kontingen Jawa Timur, lain-lain. Sesuai dengan prodi program studinya masing-masing atau program studi yang mereka dapat. Jadi pembagiannya itu berdasarkan prodi di Wisma, betul? Betul. Terus habis itu di prodi ini ada dari berbagai daerah, ya kan? Betul, ada dari berbagai daerah. Jadi semua mendapatkan porsi yang sama. Setiap kontingen mendapatkan porsi yang sama di setiap prodinya, Kak. Oh, siap. Ada berapa prodi? Nah, kan kami di PDN itu ada 10 prodi dan 3 fakultas, Kak. 3 fakultas. 10 prodi banyak banget ya. Kalau 3 fakultas apa aja Bay fakultasnya, Bay? Yang pertama itu Fakultas Politik Pemerintahan. Ya. Yang kedua itu ada Fakultas Manajemen Pemerintahan. Yang ketiga adalah Fakultas Kepamong Prajan, Kak. Kurang lebih seperti itu. Untuk lebih lanjutnya, adik-adik bisa search ya, di Google mengenai fakultas dan program studi yang ada di PDN. Gitu, Kak. Siap. Ini pas waktu pengumuman kelulusan udah langsung dibagi prodinya atau gimana, Pak? Tidak, Kak. Jadi untuk pembagian prodi itu nanti setelah kita masuk ke PDN itu ada tes tertulis gitu mengenai agar nanti kita dapat program studi yang sesuai dengan kemampuan kita, begitu Kak. Dan nanti setelah beberapa hari kita di sini baru dibagikan kita mendapatkan program studi apa. Jadi apapun yang didapat terima saja dari lembaga itu adalah hal yang terbaik buat kita, karena kan yang penting pendidikan dengan serius lah di IPDN ini, di Jatinangor.
Siap, siap, siap. Nah, jadi pas waktu pengumuman belum, pas waktu pendaftaran awal daftar IPDN pun belum milih prodi, belum ya, Bay? Benar ya? Nah, Ya belum Kak. terus habis itu pengumuman kelulusan dapat di IPDN juga belum, prodinya belum, betul ya, Bay? Ya belum Kak. Nah, kemudian pada saat di IPDN awal-awal itu ada tes untuk melihat pemetaan siswa lah gitu ya, Bay ya? Ya Nah, betul Kak. berarti ini dari semester 1 udah penjurusan atau udah masuk ke prodi, betul, Bay? Ya sudah masuk ke prodi Kak. Siap. Nah, jadi udah di semester 1 teman-teman ya. Bukan di tingkat 2, tapi udah dari tingkat 1. Oke. Luar biasa nih, Mbak ya, perjuangannya. Terus habis itu di IPDN. Nah, pas waktu awal-awal di kampus, itu apa aja kegiatannya? Ada pendidikan militer? Waktu jadi siap Kak izin menyampaikan untuk awal-awal kami masuk kampus. Yang pertama ada pengenalan kebudayaan kampus dan akademika itu. Jadi kami dikumpulkan di dalam Balai Rum Rudi ini kalau di PDN namanya, nanti dijelaskan fakultas dan program studi yang ada di PDN, terus aturan-aturan yang ada di PDN yang harus kita implementasikan. Gitu kan. Dan habis PKKBA itu berlangsung selama 3 hari, kami lanjut mengikuti Diksarmin Dispra atau pendidikan dasar mental dan disiplin praja. Itu yang kemarin kami yang megang itu dari Brimob Polda Jabar dan dari SPM Polda Jabar. Jadi kami dilatih sama mereka semua untuk membentuk karakter, kedisiplinan, gitu karakter. Betul, sikap disiplin praja. Lanjut lagi, ada lagi? Setelah itu kami pun dilantik jadi Muda Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri itu kemarin di hari Rabu. Oke, selamat ya Kak Bayu. Tanggal 29 September 2021. Alhamdulillah setelah mengikuti pendidikan dasar yang kurang lebih selama 2 minggu dan pengenalan kampus 3 hari, jadi kami officially jadi Praja IPDN. Oke, selamat. Nah, itu udah resmi pakai bajunya ya, Pak ya? Siap, Kak. Oke, mantap. Nah, ini juga yang dikhawatirkan teman-teman gitu kan, mengenai pendidikan militer. Nah, hampir semua sekolah kedinasan itu ada, ya kan, untuk pendidikan militernya. Artinya untuk kebentuk karakter, kedisiplinan, terus habis itu juga badannya tetap terjaga. Nah, ini nggak perlu dikhawatirkan. Betul ya, Kak Bayu ya? Siap, Kak, betul. Dan ini pun bareng-bareng gitu kan, benar ya, Pak ya? Ya Kak, betul, karena kita ngejalaninnya bareng-bareng, jiwa korsa atau jiwa kekeluarganya juga muncul dari apa yang sudah dididik sama para pelatih dan instruktur dari Polda. Jadi kami di sini satu keluarga, semua merasakan hal yang sama, satu salah semua dihukum, satu benar semua juga merasakannya, gitu Kak. Jadi untuk dilatih kebersamaannya, kekompakannya, istilahnya korsa gitu ya, Pak ya? Betul, kalau di istilah kami pun korsa, jiwa korsa. Benar. Jadi supaya bareng-bareng saling mengingatkan gitu kan, kalau ada yang salah gitu kan, diingetin gitu kan. Ya, betul Kak. Supaya tidak terulang lagi. Terus ketika misalnya lari gitu kan, atau misalnya olahraga fisiknya gitu ya, nah itu dibawa enjoy aja. Kalau misalnya kita dongkol malah makin kesel, stres ya, Bay ya. Jadi dibawa happy aja, dibawa senang aja gitu ya, Bay ya. Masa-masa tingkat 1 itu adalah masa-masa yang namanya penanaman sikap atau penanaman mental gitu. Jadi kami di sini dibawa untuk menikmati semua proses, semua kegiatan yang ada di PDN meskipun memang agak padat. Udah nikmati saja, jangan dibawa dongkol atau jangan dibawa sumbang, karena memang itu akan menjadi kesulitan buat kita, terutama mental kita yang
kalau misalnya diberi kegiatan sedikit dongkol, diberi kegiatan dikit kesel gitu. Jadi kan kita perasaannya itu pengen pulang gitu. Jadi, bawaannya pengen pulang. Jadi ya udah nikmati aja, jalani prosesnya. Jadi kan kita tahu orang-orang juga semua tahu proses anak-anak kedinasan. Tingkat 1 sampai tingkat 4 itu ada prosesnya masing-masing. Karena di sini tuh ada pepatah, setiap waktu ada orangnya dan setiap orang ada waktunya. Gitu. Oke, luar biasa ya. Setiap orang ada waktunya, setiap waktu ada orangnya. Mantap. Nah jadi gitu teman-teman, terutama yang ada yang perempuan nih gitu kan. Ya jadi nggak perlu khawatir gitu kan. Di sana pun artinya hampir semua kedinasan ada latihan fisiknya. Artinya latihan fisiknya pun bukan mengerikan, bukan hal-hal yang kayak misalnya perpeloncoan, bukan gitu. Tapi artinya dilatih untuk kedisiplinannya, terus olahraganya. Betul. Gitu ya Kak Bayu ya? Ya betul. Ya betul Kak. Nah di tempatnya Kak Bayu pun ada perempuan. Betul ya Bay? Siap, ada Kak. Jadi kami dari total 1.120 satuan muda praja sekarang yang sudah dikukuhkan, total laki-lakinya itu ada 793 dan total perempuannya itu ada 347-an gitu. Kurang lebih segitu Kak. Jadi minat perempuan atau peserta putri yang untuk masuk ke PDN itu sangat banyak di sini. Karena siapa sih yang nggak mau jadi PNS gitu? Iya, PNS PDN artinya Pemprov ke situ. Pemprov dan Pemdanya masing-masing gitu ya. Kebanggaan daerah. Nah, ini bahkan mungkin perempuannya pun banyak yang modis juga gitu kan, yang modis juga gitu kan. Artinya yang sama kayak teman-teman, tapi pada saat latihan fisik itu mereka juga jalanin gitu ya, Pak ya? Ya betul Kak. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, gitu ya. Apalagi yang cowok, yang perempuannya aja bisa, gitu kan? Artinya kakak-kakak IPDN yang perempuan, apalagi nih adik-adik yang cowok juga harus lebih semangat lagi, gitu ya Kak Bayu? Ya betul Kak. Iya. Nah, Kak Bayu, kita kasih pesan-pesan nih, artinya untuk adik-adik kita terakhir supaya tambah semangat mereka supaya mendapatkan cita-citanya yang diimpikan sama Kak Bayu. Ada pesan-pesan apa Kak Bayu? Close statement dari kakak adalah masuk baik. Bukan mimpi kamu yang terlalu besar, tetapi kamu tidak berani untuk mulai melangkah. Maka dari itu melangkahlah sejauh mungkin. Buktikan pada orang-orang yang di luar, buktikan pada teman-teman bahwa kamu orang yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi kamu, dan buktikan sampai mereka tercengang melihat mimpi-mimpi kamu semua tercapai. Maka dari itu, mulailah melangkah, jangan berani untuk mundur ke belakang, teruslah maju, dan buktikan semuanya. Siap, luar biasa. Ya. Jadi, mimpi yang besar gitu ya, terus habis itu apa yang dikatakan orang, wah ini nggak mungkin gitu kan, atau terlalu besar itu, nah itu nggak perlu ya, artinya tetap semangat kita, terus habis itu mulai melangkah dari mimpi besar itu, ya kan, cicil, ya kan, lama-lama sampai ke mimpi besar itu, kemudian gitu kan, semua orang gitu kan akhirnya mengetahui bahwa kita alhamdulillah berhasil, gitu ya Kak Bay ya? Betul Kak, dari awalnya banyak orang-orang yang tidak menduga bahwa nggak mungkin Bayu ini nggak mungkin masuk sini, nggak mungkin, karena melihat pengalaman orang lain gitu, yang orang-orang yang lebih pintar mungkin yang lebih baik daripada saya gagal. Apa seorang Bayu bisa masuk sini? Jadi saya cuman bisa membuktikan atau kayak menunjukkan aksi gitu. Karena saya many action, small talk gitu, sedikit. Betul. Berbicara banyak buktinya. Jadi cukup buktikan saja dan buat mereka tercengang melihat impian-impianmu tercapai. Gitu. Iya. Talk less, do more ya. Artinya banyakin itu kan aksinya kita, gitu ya. Terus tiba-tiba mereka kaget, gitu ya Kak Bayu ya. Betul Kak. Nah ini terakhir dari Kak Dika, artinya supaya
Kak Bayu juga kuliahnya semangat. Nah, sukses terus untuk Kak Bayu, pendidikannya lancar, semoga mendapatkan ya IP yang bagus, terus penempatan yang diinginkan. Nah, Siap, terima kasih Kak. terus ini ketika jadi ingat juga pas waktu awal sebelum mulai les, terus akhir akhir les gitu ya, kita berdoa semoga orang tua bangga, kemudian habis itu Bayu mendapatkan cita-cita. Nah, alhamdulillah ini terwujud ya, Bayu, mendapatkan Alhamdulillah. kampus yang diinginkan. Nah, ini juga sama selanjutnya. Alhamdulillah. Bayu juga semoga pendidikan lancar, IP-nya bagus, dan penempatannya yang diinginkan. Gitu ya, Bayu? Siap. Siap Kak, terima kasih Kak atas Makasih. doa-doa dan support-support yang udah Kak Dika berikan. Terus Kak Dika juga sama kemarin Bayu les, udah ngingetin Bayu terus untuk jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti berusaha, berdoa sama Allah untuk semua impian-impian yang Bayu sedang perjuangkan kemarin. Gitu, Kak. Siap. Nah, itu terima kasih waktunya Kak Bayu, terus habis itu perhatiannya Siap, untuk Kak. adik-adik. Oke, dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak.